Oke, halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Kali ini kita akan membahas tentang pisang lagi teman-teman, yaitu lebih berfokus kepada dampak dari cuaca yang ekstrim ini, cuaca yang panas ini, El Nino ini terhadap perkembangan pisang, pertumbuhan pisang, dan buah pisang. Nah, seperti apa keseruannya? Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Dalam beberapa bulan ini, hujan tidak turun di Banyuwangi, menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Para petani sempat mengeluhkan kondisi ini, apalagi mereka yang komoditas tanamannya membutuhkan banyak air. Contohnya seperti padi dan lain-lain. Sungai-sungai kecil sudah banyak yang surut. Bahkan ada beberapa sumber air yang mengering, teman-teman. Ada banyak kolam yang mengering di sini. Hal ini sangat berdampak pada hasil pertanian yang sangat kurang maksimal. Salah satunya di kebun pisang kita ini juga terdampak, teman-teman. Dampaknya sangat jelas terjadi dari penampilan hingga hasilnya. Berikut merupakan dampak cuaca panas ekstrim atau banyak orang yang sebut El Nino pada tanaman pisang. Yang pertama, yaitu daun yang terlihat layu dan kusut, teman-teman. Pemandangan ini merupakan pemandangan yang jelas sangat terlihat, teman-teman, ketika musim panas tiba. Meskipun tanaman pisang merupakan tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrim, tetap saja berpengaruh pada tampilan, pertumbuhan, hingga hasil buahnya, teman-teman. Daun yang kusut tersebut merupakan tanda-tanda atau suatu bahasa dari pohon pisang itu untuk memberitahu kita bahwa dia dehidrasi atau kekurangan air, teman-teman. Nah, sebenarnya bukan hanya daunnya saja ya yang berbicara atau yang menampakkan ciri-cirinya ya, tetapi batangnya pun jika dilihat secara detail, teman-teman, ini akan menjadi kurus dan sedikit pipih. Jadi tidak membesar, menggembung besar seperti itu, teman-teman. Hal ini menandakan bahwa cairan yang terdapat pada pohon pisang tersebut mulai habis. Sehingga diperlukannya pengairan manual, teman-teman, agar pisang bisa kembali dalam kondisi yang bagus. Yang kedua, pertumbuhan terganggu. Bila pohon pisang biasanya bisa tumbuh hingga 3 meter lebih dengan kondisi subur, dengan adanya cuaca panas yang sangat ekstrim ini, pohon pisang hanya bisa bertumbuh hingga 2 meter saja, teman-teman. Jadi bisa dikatakan mengkerdilkan pohon pisang ya. Tidak hanya itu, teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah pernah menonton video-video kita yang lalu tentang pisang kita yang panen bibit. Biasanya satu barung pisang itu, satu indukan pisang itu ada sekitar 7 hingga 12 tunas anakan di bawahnya, teman-teman, dengan berbagai panjang atau ukuran. Tapi kali ini dengan adanya El Nino ini itu hanya ada 4, 3, 5 tunas anakan saja itu, teman-teman. Jadi tambah menyusut, tambah sedikit ternyata. Dan pertumbuhannya pun juga sangat lambat. Bisa kita bandingkan kok dengan video-video kita yang sebelumnya ya. Yang ketiga, yaitu adalah biaya operasional yang bertambah. Otomatis biaya operasional ini juga bertambah, teman-teman, karena kita juga membayar orang untuk mengairi semua kebun pisang kita ini. Jika di cuaca biasa kita hanya melakukan pengairan sebulan sekali, kali ini kita melakukan pengairan seminggu sekali, teman-teman. Jadi 4 kali lebih banyak daripada yang biasanya. Hal ini sangat berdampak pada biaya bahan bakar yang dikonsumsi dan biaya tenaga buruh yang bertambah, teman-teman. Biaya operasional juga bisa membengkak hingga 3-4 kali lipat lebih besar dari biasanya. Yaitu tadi, teman-teman, kita harus butuh bahan bakar ya kan, untuk mengaktifkan pompanya agar bisa menyedot dari kolam tersebut hingga mengairi seluruh pohon pisang yang ada di sini. Lalu yang keempat, menurunkan kualitas buah. Ini jelas, teman-teman. Kekurangan air dan terlalu panasnya suhu juga berpengaruh terhadap kualitas buah. Buah akan semakin kecil dan pendek. Panjang tundun pun akan berkurang, teman-teman. Meskipun pemberian pupuk itu tetap dilakukan sebagaimana mestinya ya, panasnya cuaca ini mengakibatkan pemberian pupuk itu cepat menguap, teman-teman.
karena air yang diberikan juga cepat menguap juga sih. Apalagi struktur tanah yang ada di sini bukan tanah yang gembur dan subur seperti di lahan-lahan sawah seperti itu teman-teman. Akan tetapi berpadas, keras, dan sedikit sekali unsur haranya. Sehingga akan jelas terasa jika hujan ini tidak turun beberapa bulan ini. Jadi untuk tanaman pisang ini, kekurangan air itu tidak mau, kelebihan air juga tidak bisa. Jika kelebihan air malah biasanya fusarium atau virus yang berkembang dengan cepat, teman-teman. Nah, hal ini sangat berdampak pada penghasilan juga, teman-teman. Karena buah yang kecil dan pendek, otomatis harganya juga sudah dipastikan akan turun. Tidak seperti pisang-pisang yang kemarin-kemarin itu, yang super-super, yang tundunannya panjang-panjang, besar-besar buahnya. Itu ya, teman-teman. Tapi tetap laku kok, tenang saja. Enaknya di pisang itu meskipun kecil besar, bores atau enggak itu tetap laku kok. Karena semua butuh pisang, ya kan? Yang nomor 5, yaitu menurunkan kuantitas buah. Nah, terlalu panasnya cuaca dan kurangnya air juga menjadi kendala terhadap kuantitasnya. Mungkin teman-teman yang sudah melihat video-video kita yang lalu ya, yang sebelumnya, biasanya panen pisang ini antara 8 sisir hingga 10 sisir itu untuk per tundun teman-teman, pertandan. Tapi di cuaca yang seperti ini hanya 4 sampai 6 sisir saja bertandan teman-teman. Nah, itu kan sangat kurang sekali ya untuk kuantitasnya ya. Dan biasanya teman-teman, kita bisa menjual 25 hingga 30 tundun setiap panen, tiap minggu sekali. Kali ini hanya 10 sampai 20 tundun saja tiap panen seminggu sekali. Nah, itu sangat terasa sekali ya pengurangannya. Itu cukup lumayan lah karena cuaca yang kurang bersahabat ini. Nah, tapi tidak apa-apa. Saya yakin ketika musim hujan nanti akan kembali seperti semula. Nah, semoga El Nino ini juga tidak berkepanjangan ya teman-teman. Kita doakan semoga cepat turun hujan dan bisa mengairi persawahan kita, pertanian kita, khususnya kebun pisang kita. Nah, enaknya pisang di sini teman-teman, walaupun pisangnya kurang super-super karena cuacanya yang terlalu ekstrim, kita tetap bisa panen dan selalu laku teman-teman. Serta tidak menanam dari awal lagi kita. Jadi nggak seperti tanaman yang lain. Jadi kita cuma tanam sekali, ya udah panen berkali-kali. Nah, itu tadi dampak yang kita rasakan dari El Nino yang berkepanjangan di bulan-bulan ini, teman-teman. Bagaimana di daerah teman-teman? Apakah ada dampak lain yang kalian alami yang tidak kita cantumkan dalam kelima poin tadi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.